Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai penentuan struktur dan skala upah. Namun sebelum masuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota dari kelompok 7 yaitu ada 5 orang. Yang pertama Alfilia dengan NPM 142, kemudian Erni Prasetyo dengan NPM 210, kemudian Lutfi Arahani dengan NPM 287, kemudian Hilda Febrianti dengan NPM 297, dan yang terakhir Azalia Zalda dengan NPM 299. Untuk selanjutnya yaitu profil dari Starbucks, di mana Starbucks Corporation ini adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat, 1.299 di Kanada, 977 di Jepang, 793 di Britania Raya, 732 di Tiongkok, 473 di Korea Selatan, 363 di Meksiko, 282 di Taiwan, 204 di Filipina, 164 di Thailand, dan juga 500 di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan oleh Starbucks dalam penyusunan struktur dan skala upah. Sebagai pemimpin industri kopi global, Starbucks Corporation telah mendapatkan reputasi bukan hanya karena kualitas kopi unggulannya, tetapi juga karena komitmen kuatnya terhadap kesejahteraan karyawan yang dikenal sebagai partners. Dalam menciptakan pengalaman minum kopi yang unik dan nyaman bagi pelanggan, Starbucks menyadari bahwa kesejahteraan karyawan dan kepuasan karyawan merupakan fondasi utama dalam kesuksesannya. Salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan ini adalah kebijakan upah yang adil dan inklusif. Metode yang digunakan oleh Starbucks dalam penyusunan struktur dan skala upah adalah metode ranking sederhana. Starbucks mengakui pentingnya upah yang kompetitif dan sesuai dengan standar pasar. Perusahaan ini secara teratur melakukan penelitian dan analisis mendalam tentang standar upah di industri retail dan kopi. Faktor-faktor seperti biaya hidup, inflasi, dan permintaan tenaga kerja juga diperhitungkan dalam menentukan upah yang adil. Selain itu, Starbucks mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan pengalaman karyawan untuk menyesuaikan upah secara individual, menciptakan sistem yang mendorong motivasi dan dedikasi bagi para karyawan. Starbucks tidak hanya melihat upah sebagai gaji pokok, tetapi juga sebagai bagian dari paket kompensasi holistik perusahaan. Ini memberikan berbagai tunjangan dan manfaat mendukung kesejahteraan, pendidikan, dan pengembangan karyawan. Beberapa contoh tunjangan yang diberikan termasuk asuransi kesehatan komprehensif, program pensiun, bantuan kuliah, dan diskon produk. Starbucks juga menawarkan opsi kepemilikan saham perusahaan kepada karyawan, memberikan mereka kesempatan untuk berbagi keuntungan dan merasa sebagai pemangku kepentingan yang berharga. Starbucks menetapkan standar kinerja yang jelas untuk menilai kontribusi karyawan. Evaluasi kinerja dilakukan secara teratur dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan upah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan insentif bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi juga memberikan pandangan yang objektif mengenai kontribusi individu dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain kenaikan upah, Starbucks juga memberikan perhatian khusus pada pelatihan dan pengembangan karyawan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, membantu mereka dalam pengembangan karir jangka panjang. Starbucks juga memberikan asuransi kesehatan komprehensif kepada karyawan, mencakup berbagai layanan medis dan pencegahan. Selain itu, Starbucks juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melanjutkan pendidikan dengan menyediakan bantuan kuliah. Selanjutnya yaitu ada jabatan dan uraian kerja. Yang pertama, barista, menyiapkan dan menyajikan kopi, merawat dan membersihkan mesin espresso, menjaga kebersihan kedai kopi, menerima dan melayani pesanan, serta menjelaskan dan menyarankan menu. Kedua, sales, menawarkan dan menyarankan barang dan jasa kepada konsumen, mengakomodasi keperluan pelanggan dengan produk yang ditawarkan, menjelaskan spesifikasi produk, berkomunikasi dengan pelanggan, serta memberi konsultasi barang dan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya ada business development, melakukan riset pasar, mencari
peluang pelanggan atau konsumen baru, menetapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen, menyusun rencana pengembangan bisnis perusahaan, dan memahami kompetitor. Selanjutnya ada customer service, memberikan informasi lengkap kepada konsumen, melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen, menangani keluhan konsumen, membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan memahami produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada asisten manager, memastikan operasional perusahaan agar berjalan baik, menjembatani antara atasan dan karyawan agar tidak ada miskomunikasi, menyusun rencana strategi perusahaan bersama manajer, membantu tugas manajer, dan membantu menyelesaikan masalah internal. Selanjutnya ada district manager, mengembangkan tim manajemen toko wilayah, memastikan sistem prosedur dan program yang efisien dan tepat waktu, mengembangkan dan memelihara hubungan positif dengan mitra, mengelola tim manajemen toko, serta memahami, menangani, dan memberi motivasi kepada seluruh tim. Kemudian ada store manager, tugasnya mencapai target penjualan, menjaga keadaan toko agar tetap kondusif, memperhatikan kenyamanan pelanggan, mengelola laporan keuangan harian, mingguan, dan periode, serta memastikan semua kebijakan perusahaan, standar, dan prosedur toko dikomunikasikan secara efektif. Next. Iya, selanjutnya pengupahan setiap jabatan. Dari yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, Starbucks ini menggunakan metode ranking sederhana karena kami juga tidak menemukan jurnal ataupun artikel yang menjelaskan bahwa Starbucks ini menggunakan metode apa dalam pengupahan di tempatnya. Namun kami sempat menanyai salah seorang karyawan yang ada di Starbucks ini. Beliau bekerja sebagai barista full time di sana. Dari yang dijelaskan oleh narasumber kami, penggajian atau pengupahan yang ada di Starbucks ini untuk pekerja yang full time seperti barista itu sesuai dengan UMR kabupaten atau kota tempat di mana Starbucks itu berdiri. Jadi karena di sini beliau adalah seorang karyawan Starbucks di area Surabaya, jadi untuk upah atau gaji pokoknya ini adalah mengikuti UMR dari Surabaya, yaitu 4.500.000. Dengan upah terbesar ini mungkin setelah ditambahkannya insentif, yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan, ataupun apabila karyawan ini mengambil jam lembur seperti itu ya. Di sini sudah terdapat beberapa jabatan. Yang pertama ada customer service, intern atau magang. Dengan golongan jabatan 1, upah terkecilnya adalah 2.700.000 dengan upah terbesar 3.200.000. Yang kedua barista part-time ini mulai dari 3 juta sampai dengan 3.500.000. Yang ketiga ini ada konsultan dengan upah terkecil 3 juta dan terbesar 3.500.000. Lalu keempat ada sales dengan upah terkecil 3.200.000, upah terbesar 3.700.000. Dan yang kelima asisten manajer, upah terkecil adalah 4.500.000 dan terbesar 5 juta. Lalu barista full time seperti yang tadi saya jelaskan, upah terkecil ini sesuai dengan UMR dari kota tempat Starbucks ini berdiri dengan upah terbesar 5 juta. Dan yang ketujuh store manager atau manajer toko dengan upah terkecil 5 juta sampai terbesar 6 juta. Dan yang terakhir ini manajer distrik dengan upah terkecil 8 juta sampai terbesar 9 juta. Ya, jadi dari upah terkecil itu adalah gaji pokok karyawan. Lalu yang terbesar ini adalah perhitungan sementara, kemungkinan apabila ditambahkan tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan, dan juga lembur. Untuk jabatan-jabatan yang ada di sini sudah kami urutkan berdasarkan golongan jabatannya. Kami mengambil skala 1 sampai 5 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu artinya adalah dari golongan jabatan 1 sampai 5 ini semakin besar angkanya, artinya memiliki beban pekerjaan dan juga beban tanggung jawab yang semakin besar. Jadi ketika beban kerjanya itu semakin besar, upah atau gaji pokok yang didapatkan itu juga pasti lebih besar daripada jabatan-jabatan yang ada di bawahnya. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya adalah pada era globalisasi, produksi, dan penjualan,
menunjukkan adanya tingkat persaingan yang semakin tinggi, maka akan semakin banyak tuntutan untuk melakukan perbaikan pengurangan biaya, meningkatkan produktivitas karyawan, dan melakukan beberapa hal lain dengan lebih baik serta murah. Nah, kelompok kami memilih Starbucks Corporation karena Starbucks telah menjadi pemimpin industri kopi global. Kita semua juga pasti udah pada tahu lah. Starbucks juga mendapatkan reputasi berupa komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan karyawan yang dikenal sebagai partners. Maksudnya partner di sini tuh Starbucks itu nggak cuma menganggap karyawannya itu sebagai karyawan biasa, tapi juga sebagai partner dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam menciptakan pengalaman minuman kopi yang unik dan nyaman bagi pelanggan, Starbucks itu udah sadar bahwa kesejahteraan dan kepuasan karyawan merupakan fondasi utama untuk menjadi kesuksesannya. Berdasarkan penelitian yang telah kelompok kami lakukan, salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan ini adalah kebijakan upah yang adil dan inklusif berupa transparansi upah. Di sini Starbucks itu melakukan transparansi pembagian upahnya. Selain itu, Starbucks juga memberikan tunjangan asuransi kesehatan dan kesempatan bagi karyawannya yang akan melanjutkan pendidikan. Selain itu, Starbucks juga melihat beberapa faktor seperti biaya hidup, inflasi, dan permintaan tenaga kerja yang diperhitungkan dalam menentukan upah yang adil. Nah, selain itu, Starbucks di sini juga mempertimbangkan beberapa hal terkait kinerja, tanggung jawab, dan pengalaman karyawan untuk menyesuaikan upah secara individual. Jadi, untuk menyesuaikan upah masing-masing orang, itu Starbucks juga mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Terus untuk menciptakan sistem yang mendorong motivasi dan juga dedikasi. Starbucks di sini menggunakan metode ranking sederhana untuk menentukan struktur dan skala upah pada penggajian karyawannya, di mana metode ini digunakan oleh Starbucks Corporation dengan mengelompokkan jabatan dan uraian tugas karyawan berdasarkan golongannya. Jadi di Starbucks sendiri itu karyawannya ada beberapa golongan. Kemudian memberikan batasan untuk upah terkecil dan terbesar pada masing-masing golongan jabatan yang ada. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.